Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum kita melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Pembacaan firman Tuhan untuk kita di saat ini terdapat dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul perikop pada pagi hari ini yakni pelayanan untuk pendamaian. Bahwa Paulus sedang menegaskan tentang arti panggilan hidup sebagai hamba Tuhan. Ketika ia dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan firman, ia menegaskan posisi yang benar tentang dia dan tentang perilaku yang sedang ia tunjukkan kepada jemaat yang ada di Korintus, bahwa ia tidak sedang memegahkan diri, tetapi ia sedang melakukan apa yang Tuhan telah nyatakan kepadanya, bahwa ketika aku telah menerima Kristus, maka aku menjadi hamba yang hidup sepenuhnya untuknya. Sehingga ia berkata, sebagaimana yang telah kita dengarkan dalam pembacaan ayat harian pada saat ini, ketika Kristus mati untuk semua, maka kematiannya untuk mereka. Dan ketika ia dibangkitkan, maka kebangkitannya untuk mereka. Siapa mereka yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Mereka dalam nats ini adalah mereka yang menerima Kristus atau beriman. Bahwa ketika kita telah menerima Kristus yang telah disalibkan itu, kita menerima ia dalam kebangkitannya. Sehingga penerimaan ini menjadi kunci yang sesungguhnya tentang makna dari panggilan itu. Bahwa ketika aku telah menerima Kristus, aku yang hina ini telah ikut disalibkan bersama-sama dengan dia. Dan ketika ia mati, maka aku yang terbatas ini telah ikut dikuburkan bersama dengan dia yang telah aku imani itu. Dan ketika ia bangkit, maka aku yang masih hidup ini, ketika akan menghadapi kematianku nantinya, aku akan mendapatkan kehidupanku sama seperti Yesus Kristus. Kunci adalah penerimaan akan Kristus. Tetapi hal ini semakin berkembang dan disampaikan oleh Rasul Paulus, bahwa ketika saudara menerima Kristus, maka saudara harus menjadi abdi Allah. Saudara harus menjadi hambanya. Dimanapun saudara berada, saudara akan dan harus menjadi hamba Tuhan. Apa bukti seseorang telah menjadi hamba Tuhan? Bukti yang Rasul Paulus katakan adalah mereka tidak hidup lagi untuk dirinya sendiri, tetapi ia telah hidup untuk dia. Jika saudara bekerja saat ini, saudara bukan lagi bekerja hanya untuk diri saudara sendiri, tetapi saudara sedang bekerja untuk dia. Dan perlu sekali kita memahami satu hal, bahwa pernah ucapan Yesus Kristus sangat menakutkan jika kita mencoba menganalisa itu. Ketika Yesus Kristus berkata, tidak semua orang yang mengaku aku Tuhannya akan selamat. Yang berseru-seru Tuhan, Tuhan tidak akan diselamatkan secara otomatis. Akan banyak orang yang berkata, aku telah menyembuhkan dengan mengatasnamakan engkau. Sering sekali kita memahami bahwa ketika aku bekerja, aku mengatasnamakan Tuhan. Tetapi sebenarnya Tuhan tidak sedang dimuliakan dari apa yang kita kerjakan. Kita mengatasnamakan Tuhan untuk kepentingan pribadi, tetapi nama Tuhan tidak sedang dimuliakan dalam cara kita bekerja. Itulah yang sering terjadi. Melakukan kehendak Bapa yang dimaksud oleh Yesus Kristus, tentu beriman kepada Kristus itu hal yang terutama.
dan hidup sama seperti Kristus. Itu adalah tujuan hidup. Dan itulah yang terpenting, bahwa ketika kita telah menerima Kristus, kita adalah hambanya, walaupun bukan sebagai seorang pendeta. Menarik ketika saudara bisa mempelajari, ada salah seorang tokoh yang luar biasa yang Tuhan pakai, meskipun ia bukan seorang pendeta, meskipun ia tidak berkhotbah sama seperti Paulus, tetapi ia mendapatkan hak yang sama seperti seorang rasul. Namanya adalah Lukas. Dia adalah seorang dokter yang selalu mendampingi Rasul Paulus. Tetapi lihatlah, apa yang ia terima sangat luar biasa. Oleh karena itu saudara yang terkasih, hiduplah di dalam Kristus dan layanilah dia dengan sungguh-sungguh. Pekerjaan saudara jadikanlah sebagai bentuk saudara memuliakan dia. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terpuji namamu Bapa atas pemeliharaanmu yang telah menerima kami sebagai hamba-Mu. Kiranya Engkau menguatkan kami supaya kami hidup untuk-Mu dan mati untuk memuliakan-Mu. Terpuji namamu Bapa. Terima pujian kami. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.